Halo sahabat Komenia, apakah kalian sehat semua? Semoga diberi kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang komik yaitu Martial Pack. Mula-mula, Yang Kai bangun dan mulai merapikan tempat tidurnya, mengambil sapu yang tergeletak di sudut ruangan kecil itu. Dia berjalan keluar. Sementara di pintu depan terbentang sedikit, dia mendongak untuk melihat sentuhan abu-abu dalam sorotan langit fajar dan menutupi matanya. Menarik napas dalam-dalam, dia menikmati saat damai ini sebelum dia harus memulai pekerjaan yang ditugaskan untuk menyapu tanah bebas dari kotoran dan dedaunan. Mengenakan pakaian hitam yang sederhana dan bersih, warna hitam yang dikenakan tampaknya menyoroti kesepian pemuda dan isolasi selama bertahun-tahun di sana. Tulang belakangnya lurus seperti lembing dengan ekspresi teliti di wajahnya. Meskipun dia menyelesaikan pekerjaan dengan peringkat terendah, tindakan Yang Kai dieksekusi dengan sangat baik, memberikan sedikit kekuatan pada sapu dan hanya dengan rotasi pergelangan tangannya. Sapu bergerak dengan mudah. Ketika tubuhnya bergerak, debu dan sampah di tanah tampak menumpuk secara ajaib di suatu tempat di sekitarnya, sama seperti mereka telah menumbuhkan sepasang kaki. Yang Kai adalah murid percobaan menara langit karena ia telah berlatih selama 3 tahun, namun hanya mencapai tingkat ketiga tubuh marah. Murid-murid lain telah masuk pada saat yang sama dengannya, lama melampaui ini dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka semua bisa masuk ke gedung utama, memberi penghormatan dan membuat langkah maju masa depan mereka. Dia hanya bisa menyesali ketidakmampuannya di lapangan luar. Mencapai tubuh marah tahap ketiga dalam 3 tahun tidak bisa disebut buruk atau baik, tetapi benar-benar sangat biasa-biasa saja. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa terus menyapu di halaman luar, bekerja keras untuk mendukung dirinya sendiri dan juga dalam pelatihan. Sekolah Ski Tower adalah sekolah yang sangat unik karena keunikan ini adalah memulai kompetisi yang kejam antara para murid. Di sekolah Yang Kai, yang kuat seperti raja, sedangkan yang lemah dihilangkan. Yang kuat memakan yang lemah. Hukum rimba secara aktif diikuti oleh semua murid. Di sekolah lain Anda mungkin dapat melihat persaingan yang bersahabat, ikatan persaudaraan dan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi di sini satu-satunya ikatan itu salah sehingga mereka bisa saling menggunakan dan meningkatkan kekuasaan. Melangkahi tubuh masing-masing adalah satu-satunya metode. Sistem ketat menara langit terkenal di seluruh dinasti Han. Meskipun sekolah itu sendiri tidak sebesar itu, sifat brutal dari murid-murid mereka membuat kekuatan mereka tidak ada duanya. Itu karena keterampilan masing-masing murid itu, seperti harimau ganas, dan ketika mereka berjalan keluar, tidak ada seorang pun di semua sungai dan danau yang berani memprovokasi mereka. Padahal sekolah Ski Tower memiliki satu aturan, yaitu menerima murid pada usia 14 tahun. Dan untuk 3 tahun pertama penerimaan mereka, itu dianggap sebagai masa ujian mereka. Dalam 3 tahun itu, semua murid, makanan, pakaian, tempat berlindung disediakan oleh tanah luar. Jadi para murid yang hanya berfokus pada kultivasi, tetapi jika dalam 3 tahun ini mereka dapat menerobos tubuh yang mudah marah, mereka akan bisa masuk ke pengadilan dalam untuk memberikan penghormatan kepada para tetua mereka dan menjadi murid mereka. Tentu saja Anda tidak perlu seorang guru dan Anda dapat meningkatkan diri sendiri, tetapi perbedaan dalam belajar sendiri dan memiliki guru sangat besar. Di satu sisi, aturan menara langit memang memiliki ruang untuk fleksibilitas dan kebebasan. Dalam 3 tahun itu, jika Anda tidak menerobos, maka Anda diberikan 2 pilihan. Yang pertama meninggalkan sekolah, dan yang kedua diturunkan menjadi murid percobaan. Murid percobaan adalah
status Yang Kai saat ini. Dia juga melakukan ski tower. Dibandingkan dengan murid normal, perlakuan mereka sangat berbeda. Murid-murid yang dicobai harus menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian karena tanah luar tidak lagi memboroskan sumber daya untuk sampah ini. Setelah diturunkan menjadi murid percobaan, Anda pada dasarnya tidak akan pernah bisa maju kecuali tentu saja Anda berhasil meningkatkan level kultivasi Anda dengan cepat dalam jumlah kecil. Baru kemudian sekolah mempertimbangkan untuk memprovokasi Anda menjadi murid sejati. Seluruh ski tower terdiri dari 3.000 murid, sedangkan murid percobaan Anda dapat menghitungnya dengan 10 jari Anda. Yang Kai memiliki keyakinan bahwa ia bisa menjadi murid sejati. Untuk murid percobaan yang ingin bertahan di ski tower, ini seperti bermimpi mencapai surga. Ambil Yang Kai sebagai contoh. Tempat tinggalnya saat ini adalah sebuah gubuk reot yang telah ia bangun sendiri. Satu blok kayu pada satu waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki lubang di atapnya yang kecil. Saat hujan, air juga tidak bisa keluar dengan benar dan menumpuk di dalam ruangan. Dia juga membeli pakaian dan makanannya sendiri. Pada dasarnya, dia bertanggung jawab atas semua kebutuhannya sendiri. Pondok kecil Yang Kai berada di lokasi sekolah yang paling terpencil dan paling tidak berpenghuni. Secara umum, ketika mengalami perlakuan mengerikan seperti itu, sulit untuk bertahan. Itulah alasan mengapa sekolah hanya memiliki sejumlah kecil murid percobaan. Sebagian besar yang tidak dapat memenuhi persyaratan memilih untuk meninggalkan sekolah, tetapi Yang Kai tetap tinggal. Ini setara dengan diusir. Bagaimana ini tidak apa-apa? Beberapa bulan sebelumnya, ketika ia menjadi murid percobaan, Yang Kai juga menerima pekerjaan menyapu untuk menyediakan bagi dirinya sendiri. Saat ini Yang Kai adalah seorang murid percobaan dan seorang pelayan kecil. Tetapi hanya dengan menyapu sulit untuk bertahan hidup. Ada banyak sekali ketika dia kedinginan atau kelaparan. Tetapi dia memilih jalan ini, jadi dia tidak memainkan drum retret. Karena dalam kehidupan ini dia bersumpah untuk melanjutkannya. Itulah yang dilakukan pria. Di Yang Kai ada ketangguhan. Itu bahkan jika Anda membanting ke dinding bata, jangan melihat kembali jenis ketangguhan. Membersihkan jalan setapak, menyapu debu dari angkasa langit secara bertahap, mulai menyala dari matahari terbit. Meskipun menyapu sendiri tidak menggunakan banyak energi, tetapi tanpa makanan atau minuman sejak pagi dan gerakan konstan, Yang Kai dipenuhi keringat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja fisiknya sangat buruk. 2 dari 3 kali makan dia kelaparan. Siapa saja yang hidup seperti dia, bagaimana fisik mereka menjadi baik? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid menara langit mulai mengelilinginya. Murid-murid ini bangun lebih awal, bukan untuk berkultivasi, tetapi untuk kuak padanya. Mereka sangat tertarik pada Yang Kai, menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka sedang menatap kecantikan telanjang atau aroma manis seperti tempat sampah daging berair yang keluar. Di antara murid-murid menara berkumpul di sekitar Yang Kai, ada juga suasana tegang di udara, saling memandang dengan waspada. Semua berpandang tidak ramah. Seseorang di antara kerumunan itu dengan lembut berkata, "Begitu banyak orang ini agak berlebihan." Pada saat itulah seseorang berkata, "Apakah Anda pikir Anda yang bisa berjalan di jalan ini ya? Tidak ada yang ingin kamu tinggal." Pernyataan itu membuat orang yang berbicara malu. Semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini, mengapa mereka semua memandangi Yang Kai, dan mereka semua menunggu saat berikutnya. Tengah waktu akan segera tiba, jadi bukankah pergi sekarang bukan belas kasihan? Jika Anda bisa meraih hadiah, maka hari ini akan menjadi panen. Yang Kai secara alami tahu alasan keributan di sebelahnya. Meskipun ekspresinya tidak pernah berubah, mereka akan berparade setiap 5 hari. 6 kali sebulan, dia sudah terbiasa dengan hal itu, dan itu bukan apa-apa untuknya. Membuat keributan.
Dia juga memperhatikan jumlah orang di depannya telah meningkat. Mereka mungkin belum semuanya tiba. Meskipun dia didiskreditkan, Yang Kai menutup mata terhadap orang-orang di sebelahnya dan mulai menyapu. Mengikuti berlalunya waktu, orang-orang di sekitar Yang Kai secara bertahap meningkat. Sekarang ada sekitar 30-40 yang hadir. Yang Kai tiba-tiba berhenti dan duduk di tengah jalan, dan perlahan-lahan dia menghirup udara pagi untuk mengembalikan stamina fisiknya sendiri. Pada gerakan itu, orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya semuanya pergi mengelilinginya. Suasana tegang memenuhi udara, seolah-olah udara tidak lagi mengalir. Tidak ada saling memandang, tetapi semua menatap tajam pada Yang Kai. Jika orang melihat kerumunan ini, mereka akan memegang kesalahpahaman bahwa ada seorang ahli di tengah atau yang lain. Bagaimana bisa begitu banyak orang mengelilingi satu orang seperti itu? Pada kenyataannya, Yang Kai hanya seorang murid percobaan dengan kultivasi pada tingkat ketiga tubuh marah. Setiap orang yang hadir lebih kuat darinya. Yang Kai, tidak perlu repot. Mengapa kamu tidak dengan patuh berbaring di tanah agar aku bisa mengalahkanmu dan menghemat waktu? Melihatnya seperti itu, mereka merasa jijik. Berapa banyak energi yang bisa dipulihkan tubuh tahap ketiga? Anda akan kalah pula, jadi mengapa berlama-lama? Dengar-dengar Yang Kai, tolong pikirkan perasaan sesama murid kami juga. Kami tidak seperti Anda. Setelah pertandingan ini kami harus berlatih dan berkultivasi. Pernyataan ini membuat Yang Kai cepat tunduk dan membiarkan mereka mengalahkannya. Tindakan pemulihan energi internalnya mirip dengan tidak menghormati mereka, tetapi ia hanya menutup telinga seperti Buddha loh. Waktu terus berlalu, tiba-tiba lonceng menara yang merdu terdengar. Itu mencapai telinga semua murid di sekitar Yang Kai, dan dirinya sendiri mengejutkan para murid. Lonceng berdentak 9 kali dan dari timur matahari terbit. Hari yang baru. Semua yang menenangkan napas mereka tanpa adanya menatap Yang Kai saat dia perlahan bangkit. Dia mengambil sapunya dan melirik orang-orang yang mengelilinginya. Pilih aku yang senior, teriak seseorang. Aku menyerang dengan ringan dan bisa menjaminmu tidak sakit. Sampah, pilih saya akan belas kasih. Aku akan mengakhiri dalam satu kepalan, dan aku berjanji tidak akan membuang waktu semua orang. Jemput aku. Itu sangat ramai. Seperti pasar di mana vendor berusaha menjual produk mereka bersaing dengan produk yang lebih segar. Yang Kai, kamu dapat memilih lawanmu sendiri, seseorang mengingatkan. Yang Kai tertawa. Dia segera mengangkat sapunya dan melemparkannya ke langit. Puluhan pasang mata memandang ke atas, penuh harap dan menunggu sapu jatuh ketika berdoa. Waktu tampak melambat, sapu berputar beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah, dan dentuman keras tidak lagi bergerak. Kepala sapu menunjukkan ke kerumunan seseorang remaja kekar. Sebuah suara penyesalan bergema saat sisa dari kerumunan dan pengunduran diri keluar. Tetapi anak muda kekar itu tertawa keras dan bergegas. Rekan-rekan murid, saudara ini memenangkan pertarungan hari ini, tetapi berharap rekan-rekan murid tidak akan menyalahkan saya. Cie, bajingan yang beruntung, kata seorang dengan cemburu. Kenapa tidak bisa memilihku? Saya datang setiap 5 hari selama sebulan penuh. Yang Kai, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja kan? Jangan katakan itu. Aku sudah datang selama 3 bulan penuh dan tidak sekalipun aku dipilih. Saudaraku, kamu lebih sengsara daripada aku. Tidak sengsara. Menonton juga merupakan pertunjukan yang bagus. Kedua saudara itu saling memandang, tersenyum diam-diam di hati mereka. Di halaman, yang lain sudah bubar, hanya menyisakan Yang Kai dan remaja kekar untuk saling berhadapan. Trial murid Yang Kai, tubuh marah tahap ketiga. Yang Kai memperkenalkan lawannya. Murid biasa Zhou Dingjun, tumbuh marah tahap kelima.
Remaja kekar diperkenalkan. Murid menara langit juga peringkat. Dari bawah ke atas adalah murid percobaan, murid biasa, murid basis bawah, murid elit, dan murid inti. 5 peringkat Zhou Ding Jun mengatakan bahwa dia adalah seorang murid biasa, itu artinya dia belum memberikan penghormatan dan tidak memiliki mentor. Jika terobosan murid tubuh temper memiliki mentor, maka status mereka akan lebih tinggi daripada murid-murid basis rendah yang biasa. Dan murid elit itu dipilih dari murid-murid basis bawah terbaik. Adapun murid inti, mereka diperlakukan sebagai pilar untuk generasi berikutnya, Ski Tower School, dan karena dikultivasikan sesuai. Hierarki murid yang menakjubkan, meskipun tampaknya tidak masuk akal, hal itu dapat merangsang generasi muda ke dalam persaingan yang sengit, yang merupakan dasar dari rezim tower yang brutal. Ini adalah balasan utama mengapa Yang Kai bertarung dengan banyak orang. Aturan lain Ski Tower tentang aturan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.